Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Bapak ibu saudara-saudari para sahabat sebangsa dan setanah air yang saya muliakan dimanapun Anda berada saat ini. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berjumpa lagi melalui channel Wali NU ini. Semoga kita semua diberikan kesehatan baik jasmani maupun rohani, diberikan berbagai macam kemudahan selama kehidupan ini hingga melewati sakratul maut, hingga melewati yaumul hisab dan seterusnya, mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga selama kehidupan ini diberikan, dianugerahkan rezeki yang berlimpah penuh barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua dijadikan sebagai hamba-hamba Allah yang mendapatkan keriduannya dan mendapatkan syafaat dari baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak ibu saudara-saudari para sahabat yang berbahagia, berikut ini ada rekaman video lama berhubungan dengan debat live yang pernah terjadi di Banten antara para peneliti Nasabah Alwi dan dari para habaib ataupun muhibbin yang membela nasab mereka. Tapi kemudian debat live yang terjadi di Banten ini di framing sedemikian rupa oleh kalangan oknum habaib ataupun para muhibbin mereka dengan satu kalimat Al-Kaburi, gelar yang dibuat oleh kalangan mereka dalam tujuan ataupun penghinaan kepada Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Jadi mereka membuat framing berdasarkan debat live yang terjadi di Banten bahwa Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani melarikan diri dari debat. Framing ini saya temukan di dalam beberapa video-video yang ada di channel-channel tertentu di YouTube ini, diantaranya juga disampaikan oleh ustadz-ustadz atau gus-gus yang membela mereka seperti Wafi, Idrus Romli, dan macam-macam lainnya itu ya. Mungkin dari mereka atau macam mana ya. Sumber pertamanya yang memframing seperti itu saya tidak tahu, saya nggak bisa menelusurinya. Tetapi tokoh-tokoh pembela Balwi keluar dari mereka framing Al-Kaburi itu. Bahkan di banyak video yang sudah kami upload di channel Wali NU ini juga masih muncul komentar-komentar dari para muhibbin ataupun habaib ya. Kita tidak tahu siapa mereka yang berkomen itu. Kita sebut sajalah muhibbin ataupun habib ya. Di mana mereka juga sampai hari ini masih muncul komen-komen yang mengatakan bahwa Kiai Iman itu Al-Kaburi, kabur dari debat. Saudara-saudari para sahabat sebangsa dan setanah air yang berbahagia, di sini kami menemukan rekaman video lama ya, tetapi insya Allah video ini sangat bermanfaat. Di sini rekaman video yang berisi informasi yang disampaikan oleh Said Tengku Mudakori yang pada saat itu termasuk yang hadir di sana dan juga sebagai orang yang memberikan data fakta tentang kebatilan Nasabah Alwi pada masa itu, dan beliau juga akan menjelaskan dan sekaligus meruntuhkan framing-framing yang dibuat oleh para muhibbin dan para habaib, karena framing seperti itu masih muncul di kolom-kolom komen ya, hingga hari ini. Kemungkinan framing-framing seperti itu dipercaya 100% oleh mereka yang tidak hadir di dalam acara debat live yang dimediatori oleh Kesultanan Banten. Tetapi di sini kita coba luruskan kembali
bagaimana peristiwa debat live itu sebenarnya, bagaimana Kiai Haji Ma'duddin Usman Al-Bantani, bagaimana pihak Rabithah Alawiyah, bagaimana para habaib, dan kenapa ada framing-framing yang pada hakikatnya berisi informasi yang hoak, fitnahan, dan macam-macam itu yang serupa dengan itu. Jadi bisa kita simpulkan bahwa ketika para habaib dan muhibbin mereka setingkat Gus, ya, setingkat ustadz ataupun kiai, ya, kita temukan ada Wafi, Habib Hanif Alatos ataupun siapa lah, ada Idrus Romli juga di sana ya. Dan kemudian yang anehnya mereka itu kan hadir di sana dan juga disampaikan kenapa Kiai Imad tidak hadir di sana. Tetapi di kemudian hari mereka menjadi bagian daripada yang membuat cerita dusta. Framing-framing yang pada hakikatnya berisi khabar ataupun berita yang dusta, yang sama sekali tidak sesuai dengan fakta yang terjadi di masa itu. Ya, dan kami sendiri termasuk yang menyaksikan bagaimana kondisi di masa itu ya, di masa debat live. Nah, ini videonya yang sudah tampil di layar handphone Anda ataupun monitor Anda, ya, yang disampaikan oleh Sayyid Tengku Mudakari berkaitan dengan debat live. Ya, beliau termasuk yang hadir dan juga menjadi pembicara di tempat itu. Dan bagaimana kondisi yang sebenarnya, mari kita dengarkan. Jadi buat Anda yang masih percaya dengan framing-framing yang disampaikan oleh oknum-oknum habaib ataupun muhibbin mereka, meskipun mereka itu ustaz, gus, sesungguhnya itu hanyalah dusta. Karena ketidakmampuan mereka untuk meruntuhkan apapun yang disampaikan oleh Kiai Haji Ma'duddin Usman Al-Bantani berkaitan dengan kesimpulan bahwa haram untuk mengakui nasabnya para habaib itu sebagai keturunan dari baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti haram mengakui habibnya. Siapapun dia, kalau dia habib dan marganya adalah Ba'alwi, meskipun dipanggil dengan sebutan habib, meskipun memakai jubah, sorban, imamah yang tebal, ketahuilah haram memuliakan mereka apabila didasarkan kepada mereka adalah keturunan Nabi Muhammad SAW, karena fakta, data, empiris yang disampaikan oleh Kiai Haji Ma'duddin Usman Al-Bantani telah membuktikan dan menunjukkan kepada kita semua bahwa mereka bukanlah keturunan dari baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para sahabat semuanya, berikut ini videonya. Silakan tonton. Ini saya temukan di channelnya Gus Aziz Jazuli. Ya. Saya tidak tahu sumber aslinya, tetapi saya mendapatkan video ini di sana ya. Silakan tonton. Tidak. Tapi terus kenapa mereka datang sebagai apa? secara pribadi mungkin? Loh, kalau secara pribadi buat apa ada acara kayak gitu? Terus yang saya lucu itu, Said, itu kan Habib Hanif statementnya tadi pagi ya, dengan siapa tuh, 4 orang ya, di videonya itu udah nyebar ke grup WA itu. Dia bikin statement bahwa Kiai Imad katanya semacam gimana gitu ya, kalau bahasa kasarnya nantang, katanya siap debat 3 hari 3 malam, saya udah jauh-jauh katanya dari Jakarta datang, Kiai Imadnya nggak ada sembunyi katanya. Padahal kan kita tahu Kiai Haji Imad itu kan ada acara di sana, bahkan di UIN itu kan sudah mengundang Rabithah juga, bahkan sudah mengeluarkan yang siap mau berdebat secara ilmiah silahkan datang ke UIN, baik dari para habaib maupun secara pribadi, terbuka untuk umum. Ini trik namanya. Jadi pembunuhan karakter lagi. Pembunuhan karakter. Mereka menanamkan kebencian di balik tesis atau di balik apa yang Kiai Imad sampaikan di kalangan masyarakat. Sekarang gini aja, kalau mau jon-jon mah, ya nggak usah banyak ngomong dah. Ya,
Robitohnya mana Robito? Iya. Yang sampai hari ini mereka mengatakan Robito punya satu lembaga yang resmi, Iya. satu lembaga yang mampu mentasbih, mengisbat nasab. Nasab. Mana? Berarti dia tidak punya data yang benar-benar kuat ya. Kalau dia punya datang dong. Orang dia katanya punya ahli nasab, utus dong. Iya. Kok orang-orang pasaran yang datang, yang katanya saya bukan perwakilan Robito, ya kan? Saya ini orang di luar Robito dan Robito nggak mewakili saya, ya kan? Terus dia ngomong membela Robito itu apa? Maksudnya, tujuannya? iya. Dan dia ngomong tentang masalah Robito seakan-akan dia memang orang dalam. Padahal dia bukan perwakilan ya. Padahal bukan perwakilan, tapi ngakunya bukan, tapi ngomongnya kayak orang dalam. Coba kita pikir akal yang sehat deh. Ini adalah sebetulnya mengarah pembahasan nasab Ba'alawi ini. Enggak ini ya. Enggak legowo sebetulnya. Di sini ada trik-intrik atau ada siasat untuk menjatuhkan orang dengan dasar ketidakadirannya. Jadi memang dicari sengaja. Memang dicari sengaja. Kiai Haji Madrid. Artinya kalau memang mau datang dengan baik, acara tanggal 26, 27 ya di Banten itu ditetapkan tanpa konfirmasi kepada sumbernya. Iya, tanya dulu waktunya. Bentar Bapak enggak ya? Kiai Haji Imad, Iya. kita mau ngadain diskusi akbar di Kesultanan Banten Kalau mau tanggal 26, 27, dengerin dulu. Atau mau bener-beneran ya? Ada nggak waktu? Apa kata Kiai Imad? Kalau Robitoh tidak datang, ya saya nggak akan maju. Gitu loh. Karena yang saya perlukan itu Robitoh. Itu udah deal yang waktu itu. Iya. Saya akan siapkan waktu, kata dia. Walau waktu tanggal 26, 27 itu kita jauh sebelumnya sudah ada Undangan dari undangan, artinya sudah ada rencana diskusi di UIN gitu loh. Itu dari Benda aja kita sudah ngobrol. Saya diajak karena wakilnya di Benda, itu saya diajak sama Kiai Imad untuk bergabung di UIN. Gitu. Jadi udah lama ya. Nah, itu jadi belum ada acara di Banten ya. acara di Banten dan warga Banten seperti Gus Ibrahim apa namanya? Ya, Gus Imam Ibrahim. Itu beliau juga sendiri hadir sampai selesai. Oh, sampai selesai dia. Iya. Yang tidak sampai selesai itu Batul Adimnya. Karena mungkin Banyak sakit ya. keadaannya ya. Jadi kalau mau sportif itu nggak usah pengaruh lah orang itu. Ya ini kan Ntar dulu. Toh ya itu. si Anip aja sendiri, Anip Alatos ya, Hanif Alatos. dia sendiri juga nggak mewakili Robito. Kalian datang ke sini mau diskusi bawa apa? Nggak, saya maknanya itu, saya di waktu acara itu tidak boleh bawa kamera, tidak boleh ada yang video. Tapi yang mereka tampilkan di YouTube ya pihak-pihak itu aja yang dari tadi itu ada ada Habib apa tuh yang Habib apa tadi itu ya? Nggak tahu tuh ya. Yang pakai baju batik. Yang baju batik yang tidak pakai peci itu. Nah, itu bahasanya bahasa provokasi Ya kata dia ngomongnya Robito mengakui itu cuma oknum Habib aja. Katanya dia sebutin ya Habib Rizik sama Habib Bahar. Padahal Habib Bahar kan referensinya keputusan Robito tahun 2021 ya. Besok kita akan buktiin kalau orang dari nenek moyangnya sendiri nggak ngakuin Wali Songo. Ya. Kita sampaikan nanti. Nggak mengakuin cucunya ke bawah, kan dia sendiri juga ngomong. Kalau Wali Songo ke atas, mereka akuin sebagai sadah. Walaupun dibelotkan ke Ubaidillah dari melalui Abdul Malik kan gitu. Dia mengakuin kan jalur itu. Tetapi yang dia keluarkan statement itu kan anak cucunya dari Wali Songo kemari. Itu yang dikatakan apa tadi? Sulit untuk mendapatkan data gitu kan. Alasan sulit, buktinya ada manuskrip, kok sulit gitu loh. Iya ya. Terus sekarang kita lacak aja pernikahan
Di Kesultanan Banten tinggal Kiai Fatul Azim. Siapa orang sih yang berhak tinggal di situ kalau bukan keturunannya? Uang kita orang luar masuk aja dimintain KTP lah, bahasanya di pintu gerbang sana. Gitu. Kan udah nggak logis. Kalau Wali Songo nggak punya turunan, berarti secara tidak langsung mengatakan Wali Songo mandul ya. Itu kan penghinaan juga. Dia penghinaan lah. Luar biasa. Atau dia menyatakan dari perempuan. Mas anaknya perempuan semua. Gitu. Itu Sultan Hasanuddin kan anak Wali Songo. Ya bininya kan cewek bukan lanang. Nah ini udah nggak seperti, kadang-kadang harusnya berpikir kita jangan terfokus pada pembelaan yang nggak berdasar lah. Jadi demi ngebelain nasab akhirnya apapun Untung sama keluarga sendiri, padahal kakeknya nggak diakui, diri dia nggak diakui sebagai tadah yang punya silsilah. Ya kan, sekarang inilah, mohon maaf kalau kami bangsa Aceh nggak terima bang. Ya, kami bangsa Aceh, kakek kami punya nasab, ya jalur kesultanan. Terus saya dianggap anak cucunya putus karena dari jalur perempuan, dan dia tidak bisa membuktikan keturunan saya sebagai Wali Songo dari keturunan perempuan tuh nggak bisa membuktikannya gitu. Terus bagaimana dia bisa mengungkapkan keturunan dari Wali Songo itu perempuan? Putus, gitu loh. Orang yang sudah mengatakan putus harus berani membuktikan. ini kalau kita lihat komentar-komentar para muhibin, itu udah kena doktrin semua. Wali Songo tidak punya turunan, udah. Kan kejam. Tidak ada turunan dari Wali Songo, udah mas. Bahkan ada yang ngomong di komentar itu Wali Songo bukan Nuriyah Rasul. Besoklah kita buktiin. Ini luar biasa ini ya. Jadi Allah memberikan jalan, sejarah terbuka kembali gitu. Ya. Sejarah untuk diluruskan gitu. Jadi kok ngejar satu orang, ya kan, yang sepakat sama Kiai Imad itu banyak. Ya udah kita ini aja, kita adu argumen aja. Berarti itu statement Habib Hanif itu konyol ya? Ya statement beliau ini statement yang tidak logis. Padahal itu Statement anak-anak. Gus Aziz. Katanya Habib Hanif murid Gus Aziz waktu di Yaman. Hah? Kali kayak Gus Aziz nah. Jadi gini ya, kita nggak usah nisbah ke orang. Jadi gini, statement anak TK, maka Kiai Imad mainnya seperti anak TK juga. Dilawan dia ya. Iyalah sekarang gini loh, anak TK ngomong kepada Kiai Imad, siapapun kita siap diskusi kan. Ya kata-kata siapapun siap diskusi kan, proseduralnya bukan orang gila juga dia diskusi kan. Tidak sembarangan orang ya. Iya dong. Yang benar-benar punya apa namanya? Yang punya kualitas yang punya memang manfaat untuk hasilnya satu diskusi iya. kan. Ada keputusan, ada isbat. Buat apa diskusi kepada hasil yang tidak ada? Akhirnya memperlebar masalah. Gitu. Ya makasih ya, Said, bincang-bincang kita malam ini. Jadi intinya kesimpulannya. Kesimpulannya gimana? Kesimpulannya secara akademi, ya mahasiswa itu setuju dengan tesis Kiai Imad. Ya, mereka netral kan? Karena ketika orang itu netral, ketemunya kecerdasan. Logikanya nyambung. Tapi kalau orang sudah pada dasarnya tidak ada netralnya, ada kebencian karena tidak terima, itu endingnya nggak akan maju. Dia nggak ada nilai positifnya. Dia selalu memunculkan di dalam pikirannya adalah negatifnya. Walaupun kalah juga nggak bakal terima. Sekarang misalkan gini loh, besok kalah debat, ya nggak bisa mengungkapkan, iya kan? Robi toh nggak ada ngomong apa-apa, itu bukan kami kok. Ya pasti gitu ngeyelnya. Iya. Kami nggak datang, kami nggak hadir. Itu keputusan sepihak ya. Gitu loh. Itu sengaja dibikin seperti itu. Sengaja dibikin seperti itu. Maka Kiai Imad juga bikin begitu besok. Udah kebaca ini. Udah kebaca. Maka Kiai Imad juga bikin begitu. Ya besok misalkan saya kalah nih,
Ya kata Kiai Ahmad itu kan wakilan saya, bukan saya. Kemampuan dia sampai di Ya, situ. dia dilawan ini lagi ya. Untuk alasan mereka nanti kalau kalah. Ya, Seperti itu pasti alasannya. pasti. Karena kami nggak hadir, kata Robito. Udah bikin surat Tidak, kan? iya, tidak ada perwakilan. Itu tidak mewakili kami dari Robito. Maka Kiai Haji Imad pun sama seperti itu ya. Sama. Bikin. Iya. Luar biasa Haji Imadnya. Oh, cerdas. Benar. Kalau orang bermain pintar dan punya siasat, ya harus begitu. Kalau beliau datang ke sana, yang dia lawan tuh saudara, yang katanya keturunan Sultan Hasanuddin juga, kayak Gus Kurtubi. Kang Kurtubi yang dari Lebak. Yang dari Lebak, ya, yang punya kitab 1 kontainer, ya kan? Nah itu kan keluarga. Apa sumbernya nanti? Kan berantem. Iya. Ribut, oh nggak bisa ini begini, ya kan? Ya akhirnya kan nggak ada satu keputusan gitu. Nah oleh sebab itu apa yang dilakukan oleh Kiai Imad itu sudah sesuai dengan prosedur kajian ilmiah, gitu kalau kata saya. Prosedur kajian ilmiah, ya. Berarti tentang nasab. Kalau katanya Robito kan nakobah, di situ ada ahli nasab, pasti kan? Ya yang lucu itu Said gini, masa sih segede Robito Alawi ya, pencatat nasab ya, tidak punya data-data yang akurat untuk bisa membuktikan secara fakta yang akurat tentang Ubaidillah itu. Masa sih, aneh saya. Karena mereka nggak punya data lah, mereka nggak berani hadir. Jadi gini, yang saya tahu Nokobah itu kan punya ahli nasab, ya kan? Yang diskusi sama orang alim yang mengeluarkan statement dan putus dia punya nasab. Harusnya kan yang turun itu ya ahli nasabnya, Iya. ya kan? Iya. Ahli nasab yang punya tanda tangan itu loh, yang menentukan nasab dia itu benar kepada Ubaidillah kan itu. Iya. Dan dia yang tanggung jawab. Terus orang di bawah dia ngapain tanggung jawab? Buat apa kita punya buku apa namanya itu? Buku nasab itu. Buku nasab yang segede. Tapi yang tanda tangan nggak tanggung jawab. Kalau saya mah nggak, saya buang buku nasab itu. Percuma. Ya katanya. Jadi ya intinya Bang, kalau mau diskusi yang stabil nih, yang benar-benar mau betul nih, ya, Robito ayo datang. Tapi menurut prediksi saya itu Said, tidak akan bisa duduk bareng itu antara Kiai Haji Imad dengan pihak Robito sebelum pemerintah turun tangan. Kecuali yang memfasilitasi yang jadi mediatornya itu pemerintah. Pokoknya yang saya sampaikan di YouTube saya sendiri itu, yang saya pernah ngomong bilang ini harus ditangani oleh pemerintah, kan saya bilang. Tapi prediksi saya suatu saat pasti pemerintah turun tangan juga ini. Kalau pemerintah itu sifatnya lemah lembut Indonesia ini, ya. Kalau belum terjadi masih sekedar ribut-ribut media masih aman. Jadi tapi kalau udah nanti terjadi kepada fisik keributan antar pendukung Mbak Alawi dengan yang tidak mendukung Mbak Alawi, udah efeknya kepada kebangsaan, ya. Ini akan dilakukan tindakan ini oleh pemerintah, dan pemerintah pasti akan mengundang ulama-ulama semua pihak, gitu. Ya, saya mengharap kalau udah begitu ya, masyarakat sendirilah yang harus bergerak. Jadi Habib-Habib itu yang udah masuk ke kampung-kampung itu udah jangan dipanggil lagi Habib, Said, Akang aja panggil. Kang, Bang. Nggak apa-apa sih, itu cuma panggil dong ini. Iya kan, tapi yang penting mereka dia sakit hati kalau nggak dipanggil Habib. Yang penting dia jangan mengakui kalau emang sudah putus gitu ya, jangan mengakui itu-itunya. Ya haram lah kalau dia ngakuin. Soalnya begini ya, itu kan berkaitannya dengan nasab yang mulia ya, baginda kita Nabi Muhammad SAW, di mana yang diklaim itu nasab yang mulia, mungkin kan wajib ada verifikasi, nggak sembarangan. Permasalahan banyak yang komen di komentar, katanya ngapain kamu ngurus nasab orang. Permasalahan itu mereka nggak tahu, permasalahannya ini kan berkaitan dengan nasab yang mulia. Ya, satu yang di mana kedua, ada penggelaiman wajib diverifikasi. Ya, nanti diruksak nanti kan. Ya. Islam rusak nanti. Kayak yang kedua, ya secara ideologi Mbak Alawi nggak mengakui Wali Songo cucu-cucunya itu bersambung. Iya. Ya, ini harus diselesaikan. Iya.
Jangan nanti mereka menganggap keturunan Wali Songo itu bukan Sada. Iya, iya. Tadi ada sepetik tadi itu. Udah masuk itu, ada yang ngomong dari pihak Muhyiddin itu. Enggak, yang bicara Wali yang Songo. bicara tadi di Banten dia bilang Wali Songo itu abang. Oh, ada yang gitu. Iya, abang kita lah, artinya Abang tertua. abang tertua gitu, kakak beradik. Nah, ini kakak beradik kan satu engkong ya, satu babak ya. Berarti kan dia udah mulai mengakui keturunan Wali Songo sekarang. Kalau udah kepepet. Wah, tapi ini jangan ujung-ujungnya nanti kan siasat lagi baik gitu loh. Nah, cuma saya terus terang aja, saya pribadi yang dalam kategori juga berasal dari negeri yang punya sejarah di Indonesia ini ya, saya nggak mengakui Wali Songo itu kakak beradik sama Balawi. Jadi beda-beda ini ya. Beda lah. Itu. Kalau saya boleh istilah itu, keturunan Wali Songo itu datanya asli, wajahnya palsu. Karena hidungnya pesek kan rata-rata. Enggak ada, apa sih ada? Ada sih. Satu dua. Satu dua. Kalau mereka itu wajahnya asli kan datanya palsu. Ibaratnya kalau orang kita nih tanah punya tapi nggak punya sertifikat. Ini kita nih, ya kan? Mereka punya sertifikat nggak punya tanah. Gimana yang laku kira-kira bang? Yang punya sertifikat. Nggak punya tanah mana laku? Oh iya, iya. Ada rumah nggak punya nggak ada rumah, ada sertifikat. Mana ada laku kertas saja? Iya. Ada sertifikat, rumahnya nggak ada. Kalau yang kita nih rumah ada, sertifikat nggak ada. Artinya hidung pesek. Tapi kita punya data. Laku baik itu, Mbak. Justru laku. Itu. Lepas masuk di bank tapi jual beli masih bisa dibuat. Walaupun murah. Ada duit. Kalau kertas doang ada buku nggak ada rumah. Gitu. Kalau Mbak Alam ini kan punya buku dia, hidungnya mancung, ya kan, mirip ala orang-orang luar lah, ya nggak? Pangeran Charles juga itu kalau pakai udeng, pakai sorban, Mirip Habib. mirip Habib ke Indonesia itu. Ya Allah alam, yang intinya kalau saya mencikapinya, karena misi saya adalah, perlu diketahui, saya ingin mengungkap kebenaran ini dengan kemampuan saya. Justru kalau saya tidak mendukung Kiai Imad, berarti saya tidak punya data untuk membantah. Justru karena saya mendukung Kiai Imad, karena saya punya data untuk membantah. Yang saya perlukan nanti ya data mereka mana, gitu aja. Wallahu a'lam bishawab ya. Kita apa saja obrolan kita ini bang, Mudah-mudahan semua bukan untuk memframing sesuatu yang tidak penting ya. Cuman ini ingin menjelaskan bahwa meluruskan bahwa apa yang disampaikan sama orang yang bernama Hanif Alatas ya di media-media itu adalah pemahaman kekanak-kanakan ya, bukan orang yang dewasa. Ya, itu seperti orang cari suaka politik. Jadi nggak punya kesimpulan, tetapi dia mau membuat suatu framing untuk menanamkan bahwa apa yang dia lakukan ini supaya rakyat ini membenci Kiai Imad atau tidak mempercayai tesis ilmiahnya, tanpa harus membuktikan dengan ilmu nasab ya. Jadi sebatas itu aja teman-teman. Kita hanya mengklarifikasi bahwa tidak seperti itu kenyataannya. Bukan karena pro kontra, bukan. Saya untuk meluruskan saja. Agar kita jangan memperbanyak dosa. Ya, oleh sebab itu, marilah kita kembali ke judul. Probito sampai hari ini tidak memberikan perwakilannya, bahkan dia tidak mau mengeluarkan pernyataan. Kalau dia kalah, dia rungkat, nggak mau. Ya, berarti diskusi besok kita hanya merungkat pemikiran-pemikiran individual yang pro ke mereka ya. Kalaupun kalah, saya kalah pun tidak menyebabkan teori Kiai Imad itu rungkat, karena tidak berdasarkan yang punya teori itu. Wallahu alam. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para sahabat yang berbahagia, demikianlah tadi obrolan yang sangat menarik
Jadi sangat jelas, sangat clear. Jadi buat Anda khususnya para habaib dan para muhibbin mereka yang masih mempercayai framing bahwa Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani kabur pada debat live yang diadakan di Banten, pada hakikatnya tidaklah demikian adanya. Itu hanyalah framing. Kalau kita dengar tadi sepertinya dimulai oleh Hanif Alatos, kemudian diteruskan lagi oleh banyak orang di tingkat Gus ataupun Ustadz ya. Ada, kita temukan di dalam video itu ada si Wafi, Idrus Romli dan lain-lainnya itulah ya. Intinya itu hanyalah framing, dan kepada Anda yang masih percaya dengan framing seperti itu, artinya Anda berada di dalam kejahilan ataupun kebodohan. Silakan hadirkan data dan fakta Anda jika Anda bermaksud ingin meruntuhkan apa yang sudah disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Dan apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani adalah sebuah kesimpulan haram untuk mengakui para habaib sebagai keturunan dari baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudari, para sahabat, ibu bapak yang berbahagia, demikianlah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini melalui channel Wali NU. Sekali lagi, rekaman video obrolan ini kami temukan ataupun bersumber dari Gus Aziz Jazuli. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.